Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Diawali dari perasaan selama melakukan perubahan di kelas sebelum melakukan pendidikan guru penggerak ini. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 ini, saya merasakan sebelum ini saya melakukan pembelajaran terpusat pada guru. Ini membentuk peserta didik menjadi pribadi yang kurang bisa mengoptimalkan kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, melalui modul 1.1 ini, saya mulai mempunyai anggapan atau pemahaman bahwa banyak hal tentang konsep pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Pemikiran atau filosofi yang saya temukan dalam pendidikan ataupun modul 1.1 ini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun. Pendidikan tidak sekedar menyampaikan ilmu dan hanya fokus pada ketuntasan materi dan penilaian. Namun, pendidik juga harus menuntun dan menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Lalu, ide dan gagasan yang timbul selama proses pembelajaran adalah mengubah metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, baik itu bakat, minat, serta gaya belajar mereka. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Saya menampilkan dengan berbagai bentuk metode, media, dan juga sumber belajar yang bervariatif. Selain itu, saya juga melakukan penilaian selama proses pembelajaran secara menyeluruh, mencakup beberapa indikator. Tidak hanya berfokus pada nilai akhir saja atau hanya nilai pedagogik, namun keterampilan dan juga sikap. Praktik baik aksi nyata yang saya lakukan diantaranya dalam pembelajaran, saya mengawali dengan perencanaan. Dalam kegiatan perencanaan, yang pertama saya melakukan diskusi dengan teman sejawat. Hal ini saya lakukan untuk mendapatkan masukan, saran, dan juga beberapa tanggapan dari rekan sejawat demi terciptanya atau tercapainya pembelajaran yang bisa berpusat pada peserta didik. Kemudian, saya juga membuat perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, di mana dalam pembelajaran nanti diharapkan akan timbul keaktifan dan juga peran serta aktif dari peserta didik. Kemudian dalam pelaksanaan, saya mengawali dengan berdoa sebelum mulai pembelajaran. Hal ini saya lakukan untuk menguatkan nilai dari ketuhanan dan juga nilai moral peserta didik. Begini berdoa sebelum belajar dimulai. Kemudian pelaksanaan yang berikutnya saya melakukan apresiasi dan motivasi sebelum melakukan pembelajaran. Hal ini saya sampaikan agar peserta didik mempunyai motivasi dan juga mempunyai minat untuk mengikuti pembelajaran. kita nanti hubungannya adalah membahas tentang listrik. Nah, ada yang pernah memegang listrik? Kesetrum nggak memegang listrik? Nah, maksudnya memegang peralatan listrik. Ya, sangat banyak sekali ya kita. Nah, nanti manfaat kita akan mempelajari hari ini itu banyak sekali. Kita bisa tahu listrik itu mengalir bagaimana. Kemudian dalam pelaksanaan, saya melakukan atau menyusun LKPD. Tujuan dari saya menyusun LKPD agar bisa mengarahkan dan juga membimbing agar anak-anak bisa bekerja mandiri dan juga kolaboratif dan aktif. Kerja, ya, kita bukan membagikan lembar kerja
peserta didik atau LKPD. Nah, ini tujuannya sebagai pedoman kita nanti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Pak Guru bagikan satu-satu ya. Lalu, dalam pelaksanaan, saya juga memberikan bimbingan dan pendekatan baik secara personal maupun kelompok. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui dan juga membantu setiap permasalahan dalam peserta didik. Karena pada dasarnya setiap peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilan dan pemahaman yang berbeda-beda. Dari baterai dihubungkan langsung kemana? Ini tunggu tanya ke saklar dulu ya. Saklar langsung dihubungkan ke kabel langsung dihubungkan ke lampu dihubungkan ke lampu lagi, lampu kemudian ke baterai. Kira-kira ini bercabang tidak? Tidak. Inilah yang disebut sebagai rangkaian seri berarti. Pada pelaksanaan, saya dan peserta didik mengarahkan untuk melakukan berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian di akhir atau di inti pelajaran, saya melakukan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Hal ini saya lakukan untuk melatih kemandirian dan kepercayaan diri pada peserta didik. Godok ya, enceng godok. Bagaimana enceng godok? Yuk. Daunnya tipis dan lebar. Batangnya panjang. Batangnya kecil dan pendek. Ya. Ada Tipis ya, lebar ya, daunnya tipis, lebar, batangnya panjang ya. Ada bumbu. Nah, bagus. Kemudian di akhir pembelajaran, saya dan peserta didik melakukan refleksi dan kesimpulan pembelajaran untuk mengetahui apa saja yang sudah didapat dalam pembelajaran kali ini. Menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Yang pertama tentang kata baku dalam teks eksplanasi. Kemudian menutup pembelajaran, saya melakukan doa bersama menutup pelajaran. Dan juga untuk penanaman karakter, saya membiasakan dengan peserta didik melakukan bersalaman kepada guru sebelum pulang. Kemudian refleksi yang saya lakukan dalam modul 1.1 ini diantaranya adalah tantangan dan solusi. Tantangan yang selama ini saya temukan adalah masih ada peserta didik yang tidak mau berkolaborasi dengan kelompoknya. Peserta didik tersebut cenderung pasif atau tidak mau berkontribusi dalam kelompoknya, hanya diam dan mengandalkan teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Solusi yang saya terapkan adalah melakukan pendekatan dan bimbingan secara personal dengan cara mengajak berdiskusi. Tantangan dan solusi yang kedua, tantangannya adalah masih ada peserta didik yang belum memiliki rasa percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Solusi yang saya lakukan, melakukan pembiasaan berbicara dengan cara membiasakan kegiatan presentasi di depan kelas agar terbiasa berbicara di depan umum. Tantangan yang berikutnya adalah kurang atau terbatasnya waktu saat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini dikarenakan banyak waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas dalam pembelajaran yang mengarahkan terhadap penekanan keaktifan peserta didik. Maka solusi yang saya lakukan adalah memberikan proyek pembelajaran dan menyusun sumber belajar yang dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun oleh peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai kebebasan dan keleluasan dalam
mengembangkan dan melanjutkan materi pembelajaran. Testimoni atau pendapat ini dalam modul 1.1 ini saya dapatkan dari rekan sejawat mengajar saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedi Susati. Saya di sini adalah guru kelas 5 di SD Tampang, Kabupaten Kokak, Kabupaten Lombok. Saya di sini adalah rekan sejawat dari Bapak Bayu Pemantara yang saat ini berkesempatan mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Menurut saya, Bapak Bayu selama mengajar di sekolah ini sudah banyak melakukan beberapa hal. Yang pertama, sudah memerdekakan peserta didik dengan memusatkan pembelajaran pada siswa. Selanjutnya, sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian, Bapak Bayu juga sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Semoga dengan apa yang sudah Bapak Bayu lakukan dapat meningkatkan baik secara akademik maupun karakter bagi para peserta didik di sekolah ini. Sekian. Demikian pemaparan tentang aksi nyata saya. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.